Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Oktavia dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 6. Di sini saya akan menyampaikan materi dari mata kuliah Qiraatul Kutub. Yaumus salami walamma kana nabiyya fil khamisati wassalasina min umrihi arada ahlu makkata i'adatu bina'il ka'bati li'annaha kanat qad tadarrarat minat tufani alladhi kana yugti wadi makkata fi dhalikal waqti. Ta'awanat qabaila makkata ma'a ba'dihal ba'di li'adati bina'il ka'bati li'annahu kana syarafan lahum wa li jami'il qabailil arabiyyati wa kanat jami'ul qabailil arabiyyati tahtarimu ahlu makkata wa ta'tabiruhum min hurasi baitillahil harami. Hari perdamaian. Ketika Nabi berusia 35 tahun dari umurnya, ahlu Makkah ingin membangun kembali Ka'bah karena Ka'bah pada saat itu telah rusak yang disebabkan oleh banjir yang sedang melanda lembah Mekah pada saat itu. Kemudian suku-suku Mekah bekerja sama untuk membangun kembali Ka'bah karena Ka'bah termasuk sebuah kehormatan bagi mereka dan bagi suku-suku di Arab. Dan seluruh suku-suku Arab sangat menghormati ahlu Makkah dan menganggap mereka sebagai penjaga rumah Allah. Fathu Makkah merupakan pembebasan kota Mekah oleh umat Islam dari kaum kafir Quraisy. Peristiwa itu terjadi pada tanggal 8 Hijriah atau di tahun 630 Masehi. Salah satu hal yang menyebabkan terjadinya peristiwa Fathu Makkah adalah pelanggaran perjanjian Hudaybiyah oleh kaum Quraisy. Perjanjian Hudaybiyah yang disepakati pada tahun 6 Hijriah berisi kesepakatan gencatan senjata selama 10 tahun antara kaum Quraisy dengan umat Muslim. Dalam perjanjian dijelaskan bahwa apabila setiap kabilah ingin bersekutu dengan kaum Quraisy atau Muslim, maka tidak boleh dihalang-halangi oleh salah satu pihak yang bersepakat. Tidak lama setelah perjanjian Hudaybiyah, Bani Khuza'ah menyatakan bergabung dengan Nabi Muhammad SAW. Bani Bakar kemudian menyerang dan membantai Bani Khuza'ah. Setelah itu, Bani Khuza'ah melapor kepada Nabi untuk meminta bantuan pasukan. Nabi Muhammad tidak segera mengiyakan, tetapi meminta Bani Khuza'ah menunggu waktu yang tepat. Kendati demikian, Nabi Muhammad tidak tinggal diam dan mengirimkan perwakilan damai kepada pemimpin Quraisy dengan membawa sejumlah tawaran, di antaranya 1. Nabi meminta kaum Quraisy untuk membayar ganti rugi terhadap korban dari Bani Khuza'ah. Yang kedua, kaum Quraisy harus menghentikan persekutuan mereka dengan Bani Bakar. Dan yang ketiga, kaum Quraisy harus menyatakan pembatalan perjanjian Hudaybiyah. Kaum Quraisy memilih tawaran ketiga, yaitu membatalkan perjanjian Hudaybiyah, sehingga Nabi dan kaum muslim menyiapkan pasukan untuk menyerbu kaum Quraisy di Makkah. Untuk menyerbu kaum Quraisy di Makkah, Nabi menyiapkan pasukan sebanyak 10.000 dari Madinah. Nabi kemudian membagi pasukan tersebut ke dalam 4 divisi, yang masing-masing ditugaskan untuk memasuki Mekah dari 4 penjuru mata angin. Kendati demikian, Nabi Muhammad berpesan agar pasukannya tidak menyerang karena tidak ingin adanya pertumpahan darah kecuali dalam keadaan terpaksa. Kedatangan pasukan Muslim membuat Abu Sufyan bin Harb, pemimpin kaum Quraisy, menyesal menolak tawaran yang diberikan Nabi. Mereka tidak berdaya, Abu Sufyan memutuskan untuk masuk Islam. Akhirnya pasukan Muslim dapat menaklukkan Mekah tanpa perlawanan dari kaum kafir Quraisy dan tanpa pertumpahan darah. Akhir dari peristiwa Fathu Makkah, ketika kaum Quraisy menyerah, Nabi segera memerintahkan untuk menghancurkan 360 berhala yang ada di Ka'bah dan sekitarnya. Nabi kemudian memerdekakan kaum Quraisy dan menjanjikan ampunan Allah kepada siapa saja
yang mau bertobat dan masuk Islam. Mendengar keputusan Nabi, kaum kafir Quraisy berbondong-bondong masuk Islam. Setelah peristiwa ini, Mekah secara resmi dipegang oleh umat muslim. Kaum muslim tidak perlu lagi melakukan hijrah dari Mekah ke Madinah akibat teror yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy. Fatu Makkah menjadi salah satu peristiwa perdamaian besar yang tercatat dalam sejarah tanpa adanya pertumpahan darah. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.